berjumpa lagi dengan channel Fadil Arif. Kalau kemarin saya sempat membahas masalah bisnis dropshipper, maka hari ini saya akan memberikan pembahasan mengenai bisnis trust. Kita sekarang masuk di pembahasan apakah yang dinamakan bisnis trust itu. Jadi kepercayaan itu adalah salah satu faktor utama dalam suatu bisnis. Bisnis Anda mau sukses, maka kepercayaan yang harus Anda utamakan. Karena sekali kepercayaan itu kita langgar, kita bersalah, maka akan sulit untuk memperbarui lagi. Maka di dalam bisnis trust ini, baik kita kepada pelanggan, konsumen, maupun kepada supplier, maupun kepada pengrajin, maka kepercayaan ini harus kita utamakan agar bisnis kita lebih maju dan berkembang. Oke, untuk membahas masalah bisnis trust itu ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama itu adalah pelanggan. Ada ungkapan bahwa konsumen itu merupakan raja. Benar memang adanya. Kenapa? Karena dialah yang harus kita layani untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Di mana seorang konsumen, apalagi sekarang dengan bisnis online, itu kita akan tidak mudah membangun untuk kepercayaan dengan konsumen yang di bisnis online. Karena memang kita tidak pernah bertemu langsung dengan dia. Kontak kita hanya lewat telepon, hanya lewat email, hanya lewat SMS, dan sekarang ini adalah lewat WA. Praktis kita jarang sekali tatap muka langsung dengan mereka. Interaksi kita hanya lewat media online. Maka ketetapan-ketetapan yang sudah kita bangun dengan konsumen itu harus kita jaga. Kalau saya biasanya di usaha saya itu selalu saya buatkan semacam perjanjian antara kedua belah pihak, antara saya sebagai supplier atau saya sebagai pemilik bisnis dengan konsumennya, di mana aturannya di dalam bisnis online itu aturannya harus jelas. Bagaimana aturannya? Biasanya saya menerapkan adalah untuk bisnis online, setiap konsumen yang mau pesan atau order itu wajib hukumnya adalah dia harus menyertakan kurang lebih 50% nilai kontraknya harus dia bayar dulu. Tetap aturannya seperti itu. Kenapa? Karena ini nanti akan saya bahas di video berikutnya bagaimana kita membangun bisnis tanpa modal. Jadi para konsumen atau para pelanggan itu sudah membiayai kita dulu di awal 50%. Itu yang harus dia bayarkan dulu kepada kita. Nah, dari 50% ini otomatis akan kita kelola. Sebagian kita belikan untuk bahan baku dan yang lainnya untuk proses kerja. Maka dengan konsumen ini benar-benar harus kita jaga. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, kita harus komitmen dengan aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Kita harus bisa menjaga produk kita harus bisa menjaga model yang telah dipesan oleh mereka, kita harus menjaga waktu pengerjaan. Yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa menjamin produk yang kita kirim itu adalah benar-benar bagus, benar-benar baik, sesuai dengan spek yang mereka minta. Yang tidak kalah penting adalah kita harus memberikan jaminan kepada mereka. Apabila ada garansi atau jaminan, maka mereka akan percaya dengan kita. Bagaimana jaminannya? Apabila pada waktu pengiriman barang itu terdapat kekeliruan atau kesalahan atau ada barang yang cacat, maka kita harus berani menggantinya. Itu yang harus kita jaga kepada konsumen. Jadi kita garansi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pagi hari ini. Yang kedua adalah kepercayaan kepada supplier. Kita tetap tergantung dengan supplier ya, atau toko bahan. Karena dialah yang menyetok semua bahan baku barang yang kita butuhkan. Karena kepercayaan dengan supplier ini tetap juga harus kita jaga. Biasanya saya aturan mainnya dengan supplier itu adalah setiap saya mendapatkan orderan yang sudah dibayar 50% dari konsumen, maka sekitar
30-40% itu saya berikan ke supplier dulu. Dan sisanya saya pakai untuk biaya produksi, untuk karyawan atau untuk tukangnya yang mengerjakan. Dan supplier ini karena dia yang sudah berani memberikan stok barang kepada kita, dengan kita hanya memberikan biayanya sekitar 30-40%, ini yang perlu kita jaga kepercayaan dengan supplier. Sehingga setiap proyek yang saya dapatkan itu aturan mainnya biasanya adalah setiap selesai proyek itu saya langsung melunasi kepada supplier itu, sehingga supplier akan lebih percaya kepada kita. Karena kadang-kadang kalau ada proyek yang cukup besar, modal kita tidak cukup, maka supplier lah yang akan memberi bahan bakunya, sehingga nanti pada waktu pelunasan itu saya juga tidak akan kesulitan. Karena apa? Karena setiap konsumen yang pesan itu selalu saya haruskan 50% di depan, pelunasannya adalah barang mau dikirim. Jadi barang mau dikirim itu harus dilunasi dulu, sehingga saya bisa membayar melunasi ke supplier. Jangan sampai dipakai yang lain-lain, gitu ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga juga tidak kalah pentingnya adalah pengrajin. Jadi 3 komponen ini. Pengrajin di sini kita juga harus menjaga kepercayaan. Seperti apa? Pengrajin itu karena dia yang bekerja dengan kita, jangan sampai kita membayarnya terlambat. Kita harus on time. Kapanpun dia membutuhkan uang untuk kehidupan atau biayanya dia memproduksi, harus cepat kita bayar. Makanya tadi saya katakan bahwa 50% DP itu 30-40 saya berikan ke supplier, 10-20 saya berikan ke pengrajin. Dan nanti pengrajin juga sama. Pada waktu mau dikirim barangnya kan dilunasi, maka pengrajin pun juga langsung mendapatkan haknya langsung. Itu 3 kepercayaan yang perlu diperhatikan para pebisnis, baik itu pemula maupun yang sudah berjalan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan nanti akan saya buatkan video berikutnya yaitu bisnis tanpa modal. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan di-share ke media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.